wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maliha, NPM 39. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2019. Di sini saya akan menjawab UTS Ekonomi Indonesia yang diampu oleh Bapak Novi Eko Prasetyo. Soal dari UTS Ekonomi Indonesia yaitu menganalisis beberapa kebijakan pemerintah sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok saya membahas tentang sektor industri, pertanian, dan masalah pangan. Saya mengambil dua kebijakan, yaitu pada kebijakan sektor pertanian dan sektor pangan. Jenis kebijakan, Menko Airlangga menjelaskan secara khusus stimulus dan insentif yang dikeluarkan untuk tetap menjaga kinerja sektor pertanian dan perikanan, antara lain kebijakan pertama yaitu program padat karya pertanian, yang kedua program padat karya perikanan, yang ketiga Banpres produktif UMKM sektor pertanian, yang keempat subsidi bunga mikro atau kredit usaha rakyat, yang kelima dukungan pembiayaan koperasi dengan skema dana bergulir. Kasus yang saya ambil berfokus pada kebijakan kredit usaha rakyat. Saat ini masih banyak petani yang kesulitan mengklaim kredit usaha rakyat karena proses yang tidak sederhana. Perbankan tidak mau menyalurkan kredit karena petani tidak punya agunan atau jaminan, yang kurang, penghasilan yang tidak tetap, dan tidak adanya sertifikat kepemilikan tanah. Imbasnya, petani belum bisa merasakan kemakmuran karena penyaluran kredit didominasi oleh pedagang, apalagi pedagang mengambil untung paling besar di sektor pertanian. Lalu bagaimana realisasi dari kebijakan tersebut? Menurut saya kebijakan tersebut belum bisa terlaksana dengan baik, karena petani sendiri belum bisa merasakan dampak yang nyata pada kebijakan tersebut. Lalu evaluasi kebijakan pemerintah tersebut, persyaratan untuk mengurus kredit usaha rakyat termasuk dalam anggaran yang besar bagi kalangan petani biasa. Jadi walaupun sudah tersedia kredit usaha rakyat, pinjaman hanya petani atau penguasa dengan dana banyak yang bisa mengakses atau menikmati kebijakan kredit usaha rakyat tersebut. Strategi yang menurut saya sesuai untuk kebijakan tersebut yaitu yang pertama, memberikan pendamping bagi petani dari program kredit usaha rakyat agar hasil yang diinginkan maksimal. Yang kedua, memberikan kemudahan persyaratan petani yang ingin meminjam di kredit usaha rakyat, misalnya dengan mengurangi minimal anggunan atau jaminan yang berlaku. Kasus yang kedua, saya mengambil yang berfokus kepada kebijakan sektor pangan. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yaitu implementasi UU Cipta Kerja untuk terkait penyederhanaan, percepatan, kepastian dalam perizinan, serta persetujuan ekspor dan impor. Kasus yang saya ambil yaitu yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu Kepala Negara menyoroti krisis minyak goreng di dalam negeri yang tidak kunjung kelar meski sudah berlangsung kurang lebih 4 bulan. Karena itu, Presiden Joko Widodo tidak mungkin membiarkan kondisi tersebut terlalu berlarut. Beliau memberlakukan larangan ekspor minyak sawit mentah dan beberapa produk turunannya yang berlaku mulai Kamis 28 April 2022 hingga waktu yang ditentukan kemudian. Lalu bagaimana realisasi dari kebijakan tersebut? Menurut saya, kebijakan tersebut dibuat untuk menurunkan harga minyak, namun pada kenyataannya tidak berimbas kepada menurunnya harga minyak. Hal ini karena adanya persaingan kurang sehat dalam pasar oligopoli yang masih dikuasai oleh pihak tertentu. Jadi kebijakan yang dibuat terkesan sia-sia dan berdampak buruk pada petani sawit. Evaluasi dari kebijakan tersebut
yaitu kebijakan yang dibuat seharusnya tidak condong pada satu pihak saja. Dalam kasus ini, pemerintah tidak memikirkan dampak ke depannya. Bisa saja negara yang mengandalkan bahan baku minyak dari Indonesia akan mempersulit Indonesia di masa yang akan datang. Strategi yang sesuai untuk kebijakan tersebut menurut saya dalam masalah kenaikan harga minyak yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia harus dicari dalang yang terlibat di dalamnya. Jika di dalamnya sudah ditemukan, maka kebijakan bisa dilakukan dengan baik. Dan yang terakhir, strategi yang perlu dilakukan pemerintah memperbaiki struktur pasar oligopoli yang tidak sehat, yang itu adalah menjadi akar dari harga minyak yang tidak turun-turun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi